Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penjelajah misteri. Selamat datang di Galeri Misteri, tempat di mana kisah pesugihan, santet, tumbal, dan peristiwa lainnya yang akan kami sajikan di sini. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah misteri terbaru dari kami. Mari kita mulai ceritanya. Pekalongan selalu punya aroma yang khas. Udara lembab, debu jalanan, dan sesekali wangi rempah dari dapur-dapur kampung tua. Tapi di Gang Kenanga, yang lebih mencolok adalah bau ayam bakar yang menyengat hidung dari ujung gang hingga pertigaan pasar. Itulah warung Bu Lastri. Sebuah warung ayam bakar sederhana, berdinding kayu dengan atap seng dan sebuah papan usang bertuliskan, "Ayam bakar Bu Lastri asli Panggang Arang." Hurufnya sebagian terkelupas dimakan hujan. Warung itu tidak pernah sepi. Dari pagi hingga malam, antrean selalu mengular. Meja-meja penuh, dan pembeli bahkan rela makan sambil berdiri di trotoar. Padahal, warung-warung lain di gang yang sama kadang hanya terdengar suara kipas angin berdecit. Bu Lastri sendiri adalah perempuan berusia 50-an, tubuh agak membungkuk, kerudung coklat yang selalu sama, dan senyum tak pernah lepas dari bibirnya. Ia dikenal murah senyum, rajin salat, dan sering menyumbang ke musala setempat. Tak jarang pula ia memberi makan gratis pada pengemis dan tukang parkir. Orang-orang menyebutnya ibu dermawan yang sukses lewat ayam. Namun, di balik semua itu, ada keanehan yang makin hari makin membuat beberapa warga gelisah. "Las, kamu belanja ayam dari mana sih? Kok sehari bisa masak sampai 100 porsi lebih, tapi saya nggak pernah lihat kamu beli di pasar?" tanya Pak Runi, penjual ayam kampung yang biasa mangkal dekat pertigaan. Bu Lastri hanya tertawa kecil, lalu menepuk bahu Pak Runi sambil berkata, "Rezeki itu datangnya dari Tuhan, Pak Runi. Nggak semua harus dilihat orang." Jawaban itu sebenarnya terdengar wajar, tapi sejak warung Bu Lastri makin laris dalam 2 tahun terakhir, Pak Runi mulai curiga. Sebagai pedagang ayam, dia tahu pasokan ayam di pasar tidak pernah sebanyak jumlah hidangan yang keluar dari warung itu. Ditambah lagi, Bu Lastri tidak pernah tampak membeli ayam dalam jumlah besar, bahkan tidak pernah ke pasar pagi. Tapi ayam bakarnya, entah bagaimana caranya, selalu ada, dan rasanya luar biasa enak. Bahkan, katanya, yang makan di sana bisa ketagihan. Bukan karena bumbunya saja, tapi karena rasa panas dari ayamnya yang entah kenapa membuat tubuh terasa hangat dan segar, seperti habis minum jamu. Di rumah belakang warung itu, tinggal Mila, gadis remaja usia 17 tahun. Ia bukan anak kandung Bu Lastri, tapi sudah diasuh sejak kecil. Mila memanggilnya ibu, dan ia mengurus kasir sekaligus bantu angkat-angkat piring di warung. "Mil, ibu nggak pernah nyetok ayam di kulkas, ya?" tanya Sastro, tetangga depan yang tinggal 3 rumah dari warung. Mila menoleh. "Enggak, Mas. Ayamnya langsung dimasak. Ibu punya tempat khusus di belakang." Sastro mengangguk, tapi matanya tajam. Ia sudah lama merasa ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Malam-malam tertentu, apalagi malam Jumat Kliwon, ia mencium bau hangus bercampur kemenyan dari arah dapur Bu Lastri. Ia juga sering melihat bayangan aneh di atas genteng, tinggi, kurus, dan kadang bergerak terlalu cepat. Namun, setiap kali dicurigai, Bu Lastri hanya tertawa ramah dan berkata, "Mas Sastro, jangan banyak pikiran. Biar warung saya ramai. Panjenengan juga kebagian rezeki dari parkiran, toh." Memang, Sastro sesekali bantu jaga motor pengunjung warung, dan dapat tip lumayan. Tapi rasa penasaran dan gelisah itu tetap mengendap dalam pikirannya. Hari-hari berlalu, pembeli tetap berjubel. Dari sopir truk sampai pejabat dinas datang ke warung itu. Bahkan ada pelanggan dari luar kota yang datang rutin seminggu sekali, hanya untuk makan di sana. Aneh, tapi benar. Yang makin membuat warga heran,
Meski ayam bakar disajikan dalam jumlah besar, tidak pernah terdengar suara ayam hidup di sekitar rumah Bu Lastri. Tidak ada suara kokok pagi hari. Tidak ada kandang. Tidak ada mobil box yang datang membawa ayam. Bahkan satpam kompleks sebelah mengaku tidak pernah melihat truk logistik berhenti di gang itu. Seolah-olah ayam-ayam itu muncul begitu saja dari dapur Bu Lastri. Suatu sore, Mila sedang menyapu halaman depan warung saat melihat sesuatu di pojok pintu dapur. Sebuah karung goni berlumur merah, tergantung di paku tua. Mila menatapnya lama. Ia belum pernah melihat karung itu sebelumnya. Dan anehnya, karung itu bergerak sedikit. Tiba-tiba Bu Lastri muncul dari dalam, menutup karung itu dengan kain hitam dan tersenyum pada Mila. "Nggak usah dibuka. Ya, itu cuma bahan bakar khusus dari ibu." Mila hanya mengangguk pelan, meski bulu kuduknya berdiri. Suara orang makan, canda tawa pelanggan, dan suara daging yang dibakar terus menghiasi malam-malam di warung itu. Tapi suara-suara itu hanya menutupi kegelisahan yang perlahan tumbuh di hati beberapa warga. "Mas, kamu lihat ayam datang ke warung itu?" bisik Pak Runi suatu malam pada Sastro. Sastro menggeleng. "Nggak pernah. Tapi saya lihat asapnya makin tebal tiap malam Jumat. Dan ada suara kayak ayam disembelih. Tapi seraknya kayak orang." Pak Runi mengusap dagunya. "Saya kepikiran buat ngintip ke dapurnya. Malam Jumat besok." Sastro menoleh. Matanya menyipit. "Kamu yakin?" Pak Runi mengangguk. "Kalau benar ada yang nggak beres, harus kita bongkar. Ini kampung, bukan tempat jin pesta makan daging." Dan begitu malam berganti, suara ayam bakar kembali memenuhi langit Gang Kenanga. Tapi di balik senyum ramah Bu Lastri dan sambal merah menyala yang disajikannya, ada aroma lain yang tak terkatakan. Aroma darah yang belum tuntas. Aroma perjanjian yang belum lunas. Dan tak ada yang tahu bahwa ayam bakar ke-100 sedang dipersiapkan. Malam itu, angin berembus pelan menyusuri celah sempit di Gang Kenanga. Daun-daun pisang di belakang rumah warga bergoyang pelan, menimbulkan suara seperti bisikan. Di ujung gang, tepat di dekat tikungan menuju musala, warung Bu Lastri masih menyala terang. Api dari dapurnya masih berkobar, mengepulkan asap yang menggoda perut siapapun yang mencium aromanya. Namun, ada bau lain yang mulai terasa. Bukan bau ayam bakar, tapi bau menyengat seperti kemenyan terbakar, dicampur daging mentah yang digoreng terlalu lama. Bau itu muncul entah dari mana, tapi selalu tercium setiap malam Jumat. Mulanya samar, tapi semakin lama semakin kuat, membuat beberapa warga batuk-batuk ketika melintas di depan warung. "Ini bukan bau bumbu dapur biasa, Las," bisik Busri, tetangga sebelah warung, pada suaminya. Suaminya hanya mengangguk sambil menutup hidung. Tapi mereka memilih diam. Tidak ada yang berani bicara langsung pada Bu Lastri. Sosok janda yang selama ini dikenal baik hati itu, entah kenapa terasa makin jauh dari kata biasa. Di dalam rumah, Mila sedang menata uang hasil kasir malam itu. Ia duduk di ruang depan, memisahkan pecahan receh dari lembaran 100.000. Di balik tembok dapur, ia mendengar suara langkah kaki Bu Lastri, lalu suara pintu tua berderit yang menandakan pintu dapur bagian belakang dibuka. Mila menoleh. Sudah kesekian kalinya ibunya masuk ke dapur belakang sendirian. Sejak kecil, Mila tidak pernah diizinkan masuk ke bagian itu. Bahkan saat warung sedang sepi sekalipun, Bu Lastri selalu bilang, "Itu tempat khusus ibu. Kotor, banyak perapian dan alat tajam. Bahaya buatmu." Tapi Mila sudah besar. Ia bisa membantu memanggang ayam, membersihkan peralatan dapur, bahkan mengangkat gas ukuran 12 kilo. Namun tetap saja, pintu belakang itu seperti dunia yang asing baginya. Rasa penasaran perlahan berubah menjadi curiga. Apalagi setelah beberapa malam terakhir, Mila mencium bau tak biasa dari arah dapur belakang. Bukan hanya bau bumbu atau arang, tapi sesuatu yang menusuk dan menempel lama di hidung. Seperti daging busuk yang dibakar bersama dupa. Sementara itu,
Pak Runi masih memendam kejengkelannya. Ia berdiri di samping gerobak ayam kampungnya yang mulai sepi pembeli. Matanya menatap tajam ke arah warung Bu Lastri. Beberapa minggu lalu, ia pernah menawarkan ayam kampung langsung pada Bu Lastri. Ia pikir, sebagai warung besar, pasti butuh pasokan ayam segar dalam jumlah besar. Tapi saat ia menghampiri, respon Bu Lastri sangat di luar dugaan. "Ayam kampungmu itu terlalu lemah," kata Bu Lastri dengan senyum tipis. Namun matanya tajam. "Warung saya butuh ayam yang lebih kuat, lebih tahan panas." Pak Runi sempat bingung dengan ucapan itu. Tapi yang lebih membuatnya terkejut adalah nada suara Bu Lastri yang dingin dan sedikit sinis. Tak seperti biasanya. Ia bukan hanya menolak, tapi seperti menyiratkan sesuatu yang tak ingin diketahui orang luar. Dan sejak hari itu, entah kenapa, ayam-ayam Pak Runi sering sakit. Tiba-tiba lesu, tak mau makan, bahkan beberapa mati tanpa sebab jelas. "Ini bukan kebetulan," gumamnya malam itu, sambil merapikan kandang kecil di belakang gerobaknya. Di rumahnya, Sastro duduk termenung di teras. Rokok kretek menggantung di bibir. Asapnya melayang pelan ke arah langit yang mendung. Istrinya sudah tidur, tapi pikirannya belum bisa tenang. "Ada yang disembunyikan Bu Lastri," gumamnya. Sejak lama Sastro merasa ada yang janggal, tapi beberapa hari terakhir perasaannya semakin kuat. Selain bau yang aneh, ia juga memperhatikan satu hal mencolok. Bu Lastri tidak pernah terlihat membeli bahan apapun. Tidak belanja minyak, tidak belanja arang, bahkan tak pernah tampak memesan bumbu dapur dalam jumlah besar. Warung selaris itu seharusnya ramai dengan aktivitas logistik, tapi yang tampak hanya pembeli dan pelayan. Tidak ada mobil pickup, tidak ada kulkas besar, tidak ada freezer. Lalu, dari mana semua ayam dan bumbu itu berasal? Sastro mengingat malam Jumat lalu, saat ia tak sengaja bangun pukul 2 dini hari karena mimpi buruk. Ia berjalan ke dapur dan dari jendela dapur belakang, ia melihat asap mengepul dari arah warung Bu Lastri. Tapi asap itu bukan seperti biasa. Asap itu berwarna keunguan, dan di sela-selanya, ia melihat cahaya merah seperti obor. Dan di atas atap seng warung, ia bersumpah sempat melihat sesuatu bergerak cepat, tinggi dan membungkuk, dengan mata menyala merah. Ia menutup jendela cepat-cepat, dan sejak itu tidak pernah tidur nyenyak tiap malam Jumat. Di warung, jam hampir menunjukkan pukul 10 malam. Pengunjung mulai berkurang. Mila sudah membersihkan meja-meja. Di dapur depan, wajan dan tungku arang masih hangat. Bu Lastri duduk di kursi rotan di dekat pintu dapur belakang, menatap tungku dengan pandangan kosong. Sesekali bibirnya bergerak pelan, seperti melafalkan sesuatu. Entah doa atau mantra. Mila memperhatikannya dari balik sekat. Tubuhnya setengah gemetar. Ia sudah terlalu sering melihat ibunya berbicara sendirian ke arah api, tapi malam ini, ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Matanya terlihat lebih dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tidak boleh disentuh siapapun. Samar-samar dari dalam dapur belakang, terdengar bunyi denting besi, seperti rantai ditarik. Mila membeku. "Ibu," bisiknya pelan, tapi tak dijawab. Lalu, Bu Lastri berdiri. Ia memegang kendi tanah liat kecil yang entah dari mana ia ambil. Dari kendi itu keluar uap hitam pekat, dan aroma menyengat menyapu ruangan. Mila menutup mulutnya. Bau itu sama persis seperti yang tercium warga setiap malam Jumat. Malam itu, Mila tidak tidur. Ia bersembunyi di balik tirai ruang tamu, matanya menatap celah pintu dapur yang sedikit terbuka. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di balik sana. Dan sementara di luar gang, warga lain mulai menyembunyikan keresahan masing-masing. Di dalam rumah itu, aroma dari dapur belakang mulai memeluk seluruh ruangan seperti kabut yang tak terlihat. Perlahan tapi pasti, menyusup ke dalam dada siapapun yang tinggal terlalu lama di sana. Suatu sore yang seharusnya biasa, Mila sedang membuang sisa makanan pelanggan ke tong sampah belakang. Piring-piring kotor berjejer di atas meja cuci,
Sebagian masih menyisakan tulang-tulang ayam yang tampaknya belum habis digerogoti. Mila, seperti biasa, memilah yang masih bisa dibuang ke tong organik. Ia pisahkan. Namun hari itu, tangannya berhenti. Ia mengambil salah satu tulang ayam dari piring seorang pelanggan yang baru saja pergi. Tulangnya lunak. Saat ditekan sedikit dengan jari, tulang itu hancur seperti abu. Mila mengerutkan kening. Ia mencoba lagi mengambil tulang dari piring lain. Sama. Tak ada satupun yang keras. Semua seolah sudah dibakar begitu dalam hingga rapuh tak bersisa. Tapi, rasa ayamnya tetap lembut. Bahkan Juichi, bagaimana bisa? Ia menyendok sedikit sisa daging yang menempel dan memeriksanya. Tidak hangus. Tidak pahit. Tidak ada tanda-tanda bahwa ayam ini dipanggang terlalu lama. Tapi tulangnya hilang bentuk. Saat ditiup, serbuk putih dari tulang itu berhamburan, seperti abu dupa. Mila merasakan dingin merambat dari tengkuk hingga ke pergelangan tangan. Ia buru-buru buang semua sisa tulang itu ke tong sampah. Dan malam itu, ia tak menyentuh satupun lauk dari warung. Keesokan malamnya, warung seperti biasa ramai. Seseorang dari luar kota datang, seorang pria muda dengan pakaian kantor, berdasi, dan membawa laptop. Ia memesan 2 piring ayam bakar pedas dan es teh tawar. Mila mencatat, lalu mengantarnya dengan cepat. Baru beberapa suapan, pria itu menegang. Tangannya yang memegang sendok bergetar, dan wajahnya tiba-tiba pucat. Mila yang melihat dari meja kasir langsung menghampiri. Mas? Mas kenapa? Pria itu menatap kosong ke piringnya. Mulutnya bergetar. Api, ada, kepala manusia, di dalam bara, bisiknya sebelum tubuhnya ambruk ke lantai. Pelanggan lain menjerit. Mila berlari memanggil Bu Lastri yang langsung datang dan berusaha menenangkan suasana. Panas, aku terbakar. Dia menatapku. Dia hidup di dalam arang. Pria itu mengigau keras. Wajahnya penuh keringat. Sebelum akhirnya benar-benar pingsan. Bu Lastri mengambilkan minyak kayu putih. Lalu memanggil 2 pengunjung lain untuk membantu menggotong pria itu ke teras. Anehnya, begitu dibawa keluar dari area warung, pria itu perlahan sadar kembali, meski tampak sangat ketakutan. Ia menolak dibawa ke rumah sakit dan hanya berkata, "Saya tidak akan pernah kembali ke warung itu," sebelum pergi tergesa-gesa tanpa membayar. Malam itu, warung ditutup lebih awal. Mila tidak bisa tidur. Ia kembali teringat tulang-tulang lunak itu. Dan kini, seorang pelanggan sampai melihat kepala manusia di dalam bara. Ia makin yakin ada sesuatu yang janggal, sangat janggal. Di seberang gang, Sastro duduk di bel bambu depan rumahnya, menggulung rokok linting. Di sebelahnya, Pak Runi duduk dengan wajah gelap. "Saya sudah bilang, Pak," kata Pak Runi. "Ayam-ayam saya sakit setelah saya tawarkan ke Bu Lastri. Dan dia menolak ayam saya. Katanya nggak cukup kuat. Padahal ayam kampung saya dagingnya tebal. Sehat semua." Sastro mengangguk. "Saya juga makin gak yakin ini warung biasa. Tadi siang, anak saya cerita temannya sempat ngintip ke dapur Bu Lastri dari celah pagar belakang. Katanya lihat semacam kendi tanah liat besar. Ada suara dari dalamnya. Seperti suara ayam, tapi serak. Nggak wajar." Pak Runi menatap langit. "Kalau ini benar pesugihan, kita harus punya bukti. Nggak bisa asal nuduh." Warga juga takut sama Bu Lastri. Dia dikenal dermawan, bahkan sering bantu biaya listrik masjid. Sastro menarik napas panjang. "Saya dan kamu harus lihat sendiri." Pak Runi mengangkat alis. "Maksudmu?" "Besok malam Jumat, kita intai warungnya dari pagar belakang. Kita tunggu sampai semua lampu mati. Lihat apa yang sebenarnya ada di dapur belakang itu." Pak Runi terdiam lama. Lalu ia mengangguk. "Baik, tapi jangan sampai ketahuan. Orang seperti Bu Lastri, kalau benar pakai pesugihan, kita bukan cuma berurusan sama manusia." Malam berikutnya, suasana di Gang Kenanga seperti biasa.
ramai sampai jam 9, lalu perlahan sepi. Lampu-lampu mulai padam satu demi satu. Bau ayam bakar masih menggantung di udara, bercampur samar dengan bau lain yang lebih berat dan menyengat. Pukul-pukul 1.12 dini hari, dua bayangan bergerak pelan di balik pohon pisang dekat pagar samping warung Bu Lastri. Sastro membawa senter kecil dengan filter merah, sementara Pak Runi membawa kamera HP. Mereka menyelinap melewati semak kecil, mengintip dari celah pagar bambu yang setengah lapuk. Dari situ, mereka bisa melihat langsung pintu dapur belakang warung, yang terbuka sedikit. Ada cahaya merah dari dalam. Bukan cahaya lampu, tapi lebih seperti nyala api dari obor atau tungku yang dalam. Di sela cahaya itu, siluet Bu Lastri terlihat berdiri, tangannya memegang sesuatu. Pak Runi mencoba memperbesar kamera, tapi gambarnya buram. Mereka melihat Bu Lastri mengangkat kendi tanah liat besar, lalu menuangkan isinya ke dalam bara. Asap hitam pekat langsung mengepul, lalu samar-samar terdengar suara. Bukan manusia, bukan ayam, tapi campuran keduanya. Seperti jeritan makhluk yang tak seharusnya hidup. Tiba-tiba, mata Pak Runi membelalak. Sastro, itu, lihat. Di dalam bara, ada bentuk wajah manusia, separuh meleleh, menatap ke arah mereka. Bola matanya memerah, dan mulutnya bergerak, berbisik-bisik. Wajah itu muncul hanya sesaat, tapi cukup membuat keduanya mematung. Bu Lastri memutar kepala. Matanya langsung mengarah ke tempat mereka bersembunyi. Meski gelap, mata itu bersinar merah redup. Sastro menarik Pak Runi. Lari. Mereka berlari keluar dari semak, napas memburu, dada seperti diremas. Di belakang, pintu dapur terdengar menutup keras, dan suara denting logam seperti rantai yang digeret kembali ke dalam. Mereka tidak tahu apakah Bu Lastri mengejar mereka atau tidak. Tapi malam itu, satu hal menjadi jelas. Warung itu bukan tempat memasak biasa. Dan ayam yang disajikan mungkin bukan ayam. Udara tengah malam di Gang Kenanga begitu sunyi, hanya terdengar suara detak jam dari rumah-rumah yang terlelap. Langit mendung, tanpa bulan, tanpa bintang. Pekat. Dua sosok bergerak perlahan di balik bayang tembok warung ayam bakar Bu Lastri. Sastro dan Pak Runi kembali, lebih nekat dari sebelumnya. Tapi malam ini, mereka tidak lagi mengintip dari celah pagar samping. Kali ini, mereka memilih jalan yang lebih berbahaya, naik ke atap warung. Sastro sudah menyiapkan tangga kayu yang ia sembunyikan di balik pohon waru sejak sore. Mereka mendakinya perlahan, langkah demi langkah, memastikan seng tidak mengeluarkan suara mencolok. Tubuh mereka menempel ke atap, hanya wajah yang sedikit menjulur ke arah ventilasi dapur belakang. Dari atas, mereka bisa melihat sebagian besar dapur Bu Lastri yang sebelumnya selalu tertutup rapat. Dan malam itu, pemandangan di dalam sungguh di luar batas nalar manusia. Dapur belakang itu tidak seperti dapur rumah pada umumnya. Lantainya bukan keramik, melainkan tanah merah yang digoresi simbol-simbol aneh. Lingkaran, garis bersilang, huruf-huruf kuno mirip aksara Jawa tapi tak sepenuhnya dikenali. Di setiap sudut, diletakkan sesajen, kelapa tua, bunga kering, kepala ayam hitam, dan mangkuk tanah berisi darah. Di tengah ruangan, berdiri tungku besar dari batu bata hitam, dengan bara yang menyala merah kehijauan. Bukan api biasa. Api itu bergerak seperti hidup, menjilati sisi tungku dan memancar ke langit-langit seperti lidah. Lalu, dari dalam tungku, sesuatu mulai keluar. Pak Runi langsung menahan napas, dan Sastro tanpa sadar mencengkeram pinggiran seng. Mula-mula, yang muncul adalah paruh besar, namun paruh itu tidak utuh seperti unggas. Di belakangnya, menjulur wajah manusia, matanya kosong dan berair, namun mengedip perlahan. Kulitnya penuh sisik, dan rambut hitam tipis menyembul dari ubun-ubunnya. Tubuh makhluk itu mengikuti, seperti ayam raksasa, dengan bulu kasar berwarna hitam legam, namun kaki dan lengannya menyerupai manusia, lengkap dengan kuku panjang yang kehitaman. Makhluk itu merangkak keluar dari dalam tungku, menimbulkan suara gesekan seperti tulang diseret di batu.
Nafasnya berat, terengah, dan setiap kali ia mendesah, api di tungku ikut menyembur. Di sisi ruangan, Bu Lastri muncul dari balik tirai kain merah. Ia mengenakan pakaian serba hitam, dengan kalung terbuat dari potongan tulang kecil yang menjuntai di lehernya. Di tangannya, kendi tanah liat besar yang biasa ia simpan di dapur depan. Ia melangkah perlahan mendekati makhluk itu, lalu bersimpuh. Suaranya lirih, seperti komat kamit membaca sesuatu yang tidak bisa didengar jelas dari atap. Kemudian, ia membuka kendi dan menuangkan isinya ke dalam mangkuk batu besar di depan tungku. Aroma darah segar langsung memenuhi udara. Makhluk itu mengangkat kepalanya, mencium bau itu, lalu melolong. Suara lolongan itu nyaring dan memilukan, seperti suara bayi dan ayam disatukan menjadi satu, memekakkan telinga. Api di tungku ikut menyembur tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Makhluk itu menjulurkan lidah panjang dan menjilat darah dalam mangkuk batu itu dengan liar. Matanya memejam, dan tubuhnya mulai mengejang, seperti sedang menikmati sesuatu yang sangat memuaskan. Bu Lastri tersenyum. Tapi bukan senyum seperti yang biasa ia tunjukkan di warung. Senyum ini, dingin, penuh kenikmatan, dan mengerikan. Senyum yang hanya bisa muncul dari seseorang yang sedang menyaksikan iblisnya kenyang. Pak Runi menggigil. Wajahnya pucat. Ia menarik baju Sastro, berbisik nyaris tak terdengar. Kita harus turun. Sekarang. Ini bukan manusia. Ini. Tapi saat ia hendak mundur, kakinya terpeleset, menginjak seng yang sedikit lembab. Braak. Suara dentuman dari atas membuat Bu Lastri langsung mendongak. Matanya mengarah tepat ke arah ventilasi di atas. Api tungku meredup, dan makhluk itu berhenti menjilat darah. Udara tiba-tiba menjadi hening, mencekam. Sastro menahan napas, tubuhnya membeku. Tapi Pak Runi tak sempat menyelamatkan diri. Tubuhnya tergelincir lebih jauh, hingga sebagian badannya menggantung di pinggir atap. Dan saat itulah, mata Bu Lastri dan makhluk itu menatap ke atas secara bersamaan. Dua pasang mata yang menyala merah. Bu Lastri tersenyum. Tapi senyumnya kini tidak manusiawi. Sudut bibirnya terangkat nyaris ke pipi, seperti ditarik paksa oleh tangan tak terlihat. Lidahnya menjulur pelan, menjilat udara. Sudah waktunya kalian tahu, ucapnya pelan, tapi suara itu terdengar langsung ke dalam kepala mereka. Pak Runi teriak, kehilangan keseimbangan, dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Sastro segera turun lewat tangga. Panik, tapi masih sempat menarik tubuh Pak Runi menjauh. Untungnya Runi hanya terkilir, tidak patah. Tapi wajahnya dipenuhi ketakutan yang belum pernah Sastro lihat sebelumnya. Dari balik tembok, terdengar suara langkah kaki Bu Lastri. Pelan, teratur, mendekat. Mereka menyeret diri mereka ke semak di samping rumah Bu Sri, menahan napas sekuat tenaga. Langkah itu berhenti. Lalu, suara Bu Lastri terdengar. Lembut, datar, nyaris seperti bisikan. Kalian sudah melihat apa yang tak seharusnya dilihat. Tapi belum tentu kalian sempat cerita pada siapa-siapa. Setelah itu, hening. Langkah itu menjauh. Tapi udara di sekitar terasa lebih dingin, lebih berat, lebih gelap. Sastro memegang lengan Pak Runi erat. Kita harus pergi. Sekarang juga. Pak Runi mengangguk. Tubuhnya masih gemetar. Dan di balik dinding dapur warung, suara makhluk itu kembali terdengar. Tapi kali ini bukan lolongan. Tapi tawa pelan, dalam, dan seperti meniru suara manusia. Pagi itu, Gang Kenanga kembali ramai seperti biasa. Warung ayam bakar Bu Lastri kembali dibuka. Asap dari tungku mulai membumbung pelan, dan aroma daging terbakar mulai menyusup ke rumah-rumah sekitar. Seolah tak ada yang terjadi malam sebelumnya. Namun, satu hal berbeda hari itu. Pak Runi menghilang. Gerobak ayam kampungnya masih terparkir di dekat pertigaan. Seekor ayam hitam masih terkurung di kandang kecil, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan sang pemilik. Warga mulai bertanya-tanya, meski tak ada yang berani terbuka.
Hanya Sastro yang benar-benar gelisah. Sejak dini hari, ia telah mondar-mandir di sekitar kampung. Setelah memastikan Pak Runi tak pulang ke rumahnya, ia mencoba menghubungi nomor darurat. Namun, ketika ia melapor ke ketua RT, jawaban yang didapat justru membuatnya geram. Bu Lastri itu dermawan, Mas Sastro. Dia rajin bantu warga, masjid, anak yatim. Jangan sembarangan nuduh orang tanpa bukti, ucap Pak RT sambil menyesap kopinya dengan santai. Sastro memaksa, menjelaskan bahwa ia dan Runi melihat sesuatu di dapur Bu Lastri. Sesuatu yang tidak manusiawi. Tapi Pak RT hanya menggeleng. Kalau benar ada kejadian aneh, biar Tuhan yang membalas. Jangan main hakim sendiri. Dan soal laporan ke polisi, mereka juga belum tentu percaya. Begitu pula ketika Sastro datang ke kantor polisi sektor terdekat. Petugas jaga hanya mencatat laporan kehilangan, tanpa menjanjikan penyelidikan apapun. Lagi pula, siapa yang terakhir lihat beliau? Tanya petugas. Ketika Sastro menjawab, di sekitar rumah Bu Lastri, ekspresi petugas berubah jadi datar dan canggung. Sastro tahu, ada kekuatan yang tak kasat mata menahan semua orang. Entah itu karena takut, hutang budi, atau hal yang lebih dalam dari sekadar reputasi. Di sisi lain rumah, Mila sedang merapikan kamar ibunya. Bu Lastri sendiri sedang sibuk menyiapkan warung pagi itu, memberi instruksi pada 2 karyawan baru yang belum lama bekerja. Mila memanfaatkan waktu itu untuk membersihkan kamar utama yang sudah lama tidak ia sentuh. Ia menyapu kolong lemari dan merapikan tumpukan kain. Saat ia mengangkat bantal tua di sudut ranjang, tangannya menyentuh sesuatu, sebuah buku tua berlapis kulit hitam. Tak ada judul di sampulnya, hanya sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan kepala ayam di tengah, ditusuk garis silang dari ujung ke ujung. Jantung Mila berdetak lebih cepat. Ia membuka halaman pertama dengan tangan bergetar. Isinya ditulis dengan aksara Jawa kuno, sebagian bercampur bahasa Latin dan simbol aneh. Ia tak paham semuanya, namun beberapa kalimat masih bisa terbaca. Sesaji saka geni, daging kang matur, nyawamu didol kanggo rasa langgeng. Mata Mila terus menyusuri halaman demi halaman, hingga akhirnya ia menemukan bagian yang membuat bulu kuduknya meremang. Ritual ayam panggang laut kidul. 100 piring ayam, saka geni saka tumbal. Saben atusan sajian, kudu ana siji sing bali marang endalem pangobongan. Kendi darah kudu disuguh, lan makhluk bakal slametake warung saka musibah. Mila membekap mulutnya. Kata-kata itu jelas. Setiap 100 piring ayam ludes, harus ada 1 jiwa tumbal. Jiwa yang kembali ke pangobongan, ke dalam tungku. Tungku yang semalam ia dengar menggeram. Tangannya mulai gemetar. Ia menatap ke jendela, melihat warung mulai dipenuhi pelanggan. Suara tawa, aroma ayam, sambal, dan suara sendok beradu. Namun semua itu kini seperti sandiwara yang menutupi neraka di balik dapur. Siang menjelang. Pengunjung terus berdatangan. Mila memperhatikan dari belakang kasir, menghitung secara diam-diam berapa piring ayam yang keluar dari dapur. Setiap 1 piring diantar, ia mencatat. 1, 2, 15, 30, 42. Saat matahari hampir tergelincir, angka itu sudah menyentuh 98. Mila menatap ibunya dari balik kaca kecil dekat rak sambal. Bu Lastri tampak sangat tenang. Terlalu tenang. Bibirnya menggumam lirih, seperti sedang menghitung juga. Tiba-tiba Mila teringat sesuatu. Semalam, saat mendengar percakapan samar antara Sastro dan Pak Runi, mereka menyebut angka piring juga. Artinya, Bu Lastri tahu batas tumbalnya. Ia sadar kapan waktunya jiwa baru harus diberikan. Dan kini, piring ke-100 hampir tiba. Saat senja turun perlahan, pembeli ke-99 datang. Seorang ibu muda bersama anaknya. Mereka memesan 1 porsi ayam manis dan 1 ayam pedas. Mila mencatat cepat. Piring ke-99, dan berikutnya, ayam ke-100 akan keluar. Ia merasa lemas.
Tangannya gemetar saat memberikan nota. Ia segera berlari ke dapur, pura-pura mengambil air. Namun saat masuk ke belakang, Bu Lastri berdiri di sana, memandangi Tungku. "Ayam terakhir sudah siap," ucap Bu Lastri pelan. Mila menelan ludah. "Bu, kenapa harus ada yang hilang setiap 100 piring?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Bu Lastri menoleh perlahan. Senyumnya lembut, tapi matanya tak menunjukkan kasih ibu. "Kau sudah membaca bukunya?" "Ya." Mila menunduk. "Apa? Pak Runi jadi tumbalnya?" Bu Lastri tidak menjawab. Ia hanya menutup kendi tanah liat besar dengan kain merah, lalu menyentuh kepala Mila perlahan. "Kadang hidup butuh pengorbanan. Ibu hanya menjalankan apa yang dijanjikan. Tanpa itu, kamu tak akan punya rumah, tak bisa sekolah, tak bisa makan." Mila mundur pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Di luar, terdengar suara panggilan. "Mbak Mila, pesanan meja 8 siap." Bu Lastri menoleh ke arah dapur. "Bawa ayamnya, Mila, biar cepat ludes. Kita semua butuh selamat, kan?" Mila menatap ke dalam tungku. Bara di dalamnya menyala lebih terang dari biasanya. Dan ia yakin melihat bayangan wajah Pak Runi, menatapnya kosong dari dasar api. Sore merangkak senja ketika Mila berdiri di dapur belakang, menatap bara yang masih menyala dalam tungku batu hitam itu. Api di dalamnya menjilat dengan gerakan pelan namun hidup, seolah sadar bahwa ia diperhatikan. Sisa aroma darah dari kendi tanah liat masih menggantung di udara. Mila menahan napas. Matanya memerah menahan amarah dan ketakutan yang saling berlomba. Ia sudah tak bisa diam lagi. Langkah kakinya membawa dirinya ke depan meja, tempat Bu Lastri sedang mencatat pesanan. Warung masih setengah ramai, namun suasananya terasa lebih tegang di mata Mila. Karena ia tahu, sajian ayam ke-100 akan keluar malam ini, dan itu artinya 1 nyawa harus ditumbalkan. "Aku tahu, Bu," ucap Mila pelan, tapi tegas. Bu Lastri tak langsung menoleh. Ia menutup buku nota perlahan, lalu mengangkat wajahnya. Senyum itu kembali. Tenang. Menyimpan sesuatu yang tak bisa dibaca siapapun. "Apa yang kamu tahu, Mila?" "Pak Runi. Dia tumbal ke-99, kan?" Suara Mila mulai bergetar. "Dan sekarang, aku tahu siapa tumbal berikutnya. Aku." Mata Bu Lastri menajam. Namun ia tidak menyangkal. Ia hanya melipat tangannya di dada dan menatap Mila seolah menimbang-nimbang. Lalu perlahan ia mengangguk. "Iya, kau seharusnya tidak tahu. Tapi mungkin, ini memang waktunya kamu tahu." Mila mundur selangkah. "Kenapa, Bu? Kenapa semua ini?" Bu Lastri menarik napas panjang. Suaranya tiba-tiba berubah. Bukan dingin, tapi seperti seseorang yang membuka luka lama. "Aku dulu miskin, Mila. Sangat miskin. Pernah tinggal di emper pasar, makan dari nasi sisa yang dibuang pembeli. Suamiku meninggal karena demam berdarah. Dan anakku, anak kandungku, dia kelaparan sampai tubuhnya kurus kering. Aku tak sanggup beli obat. Aku nyaris mati bersama anakku. Sampai suatu malam, aku bertemu seseorang di pasar malam Wonopringgo. Dia bilang, kalau aku mau hidup lebih baik, aku harus ikut dia ke Gunung Kemukus." Bu Lastri berjalan perlahan ke dekat tungku, menatap api seperti menatap masa lalunya sendiri. "Di sana, aku ikut ritual. Aku disuruh membawa darah, daging, dan 1 tumbal. Anak sendiri." Mila membekap mulutnya. Air matanya jatuh. "Anakku jadi tumbal pertama." Sejak itu, warung ini mulai ramai. Uang datang dari mana-mana. Dan setiap 100 piring ayam yang ludes, makhluk dari tungku itu harus makan 1 jiwa. Lanjut Bu Lastri, masih dengan nada datar. Mila menggeleng pelan. Air matanya mengalir deras. "Kenapa aku, Bu? Kenapa anak angkatmu sendiri?" Bu Lastri menatapnya.
Karena kamu bukan darahku. Itu syaratnya. Tumbal ke-100 harus seseorang yang dekat tapi tidak sedarah, dan kamu yang paling cocok. Sementara itu, Sastro berdiri di depan rumah Pak RT. Ia tahu warga tidak akan langsung percaya, tapi dia tak punya waktu banyak. Ia tunjukkan video pendek dari HP, rekaman samar dari makhluk di dalam tungku yang berhasil ia ambil saat malam mengintai warung. Meski buram dan terguncang, satu adegan memperlihatkan kepala manusia dalam bara, matanya terbuka dan mulutnya bergerak seolah berteriak. Pak RT yang tadinya skeptis, kini mulai pucat. Jadi maksudmu, warung Bulastri itu pakai tumbal? Sastro mengangguk. Dan malam ini ayam ke-100 akan disajikan. Kita bisa mencegahnya. Kalau kita biarkan, akan ada satu nyawa lagi yang hilang. Mungkin anak, mungkin warga sendiri. Pak RT akhirnya mengangguk pelan. Ia memanggil dua pemuda, Yanto dan Giman, yang juga sudah lama merasa curiga tapi tak berani bertindak. Mereka sepakat, warung itu harus dibakar, tepat saat sajian ke-100 disajikan, sebelum nyawa terakhir diambil. Malam menjelang. Warung Bulastri tetap buka seperti biasa. Pelanggan datang silih berganti. Tak ada yang tahu bahwa setiap piring ayam yang mereka santap membawa bara menuju puncaknya. Mila berdiri di balik dapur. Tubuhnya gemetar. Ia tahu, waktunya tinggal sebentar. Bulastri berdiri di depan tungku. Kendi tanah liat sudah terbuka. Di dalamnya, darah segar yang entah dari mana asalnya sudah berbau menyengat. Bara di tungku menyala lebih besar dari biasanya. Warnanya berubah dari merah menjadi biru kehijauan. Tiba-tiba dari arah luar, suara ramai mulai terdengar. Bulastri, buka pintu belakang. Kami tahu semuanya. Mila mengenali suara itu. Sastro. Bulastri mengerutkan dahi. Ia menoleh ke Mila, lalu segera menyambar kendi. Jangan ikut campur. Mila, biarkan mereka bicara. Aku bisa atur semuanya. Tapi Mila berdiri di depan pintu dapur. Matanya basah. Tapi kali ini tidak takut. Tidak, Bu. Ini sudah cukup. Aku bukan ayam. Dan aku bukan tumbal. Bulastri mendesis. Dari balik tungku, suara lolongan pelan mulai terdengar. Makhluk itu tahu, waktunya makan. Tepat saat itu, api menyembur dari sisi warung. Sastro, bersama Giman dan Yanto, sudah menyiram sisi belakang warung dengan solar dan membakar dari luar. Api cepat menjalar, karena dinding belakang hanya dari papan dan seng lapuk. Warung mulai memanas. Tidak, jerit Bulastri, mencoba menyelamatkan kendi. Tapi Mila lebih cepat. Ia menendang kendi itu hingga pecah di lantai. Darah memercik ke tanah dan sebagian menyentuh api, menyebabkan letupan kecil. Makhluk dari tungku berteriak. Api membesar. Bara meledak ke langit-langit, memakan simbol-simbol dan sesajen yang tertata di lantai. Bulastri menjerit, tubuhnya bergetar hebat, lalu mendadak terdorong mundur ke dalam tungku, seolah ditarik oleh kekuatan yang sudah menunggu tumbal baru. Mila hanya bisa melihat tubuh ibunya menghilang di antara kobaran api yang kini tak lagi berwarna merah, melainkan ungu kehitaman. Lalu suara lolongan berubah menjadi raungan kesakitan, dan tungku itu meledak dari dalam, menghancurkan separuh dapur belakang. Warga berhamburan memadamkan api dengan alat seadanya. Untungnya, tidak merambat ke rumah sekitar. Saat api pada menjelang tengah malam, hanya puing-puing warung yang tersisa. Tungku batu hancur, dan tak ada jejak Bulastri ditemukan, tidak tulang, tidak daging. Namun satu hal ganjil. Di antara abu dapur yang hangus, Mila menemukan sebutir telur hitam. Panas dan berdenyut pelan seperti jantung. Mila memungutnya, lalu melemparkannya jauh ke dalam kobaran api sisa pembakaran. Api menyala sebentar, lalu padam sendiri. Seolah mengerti, tumbal terakhir telah batal. Malam itu, warung ayam bakar Bulastri terlihat lebih ramai dari biasanya. Kendaraan parkir hingga memenuhi ujung gang. Tenda tambahan dipasang. Lampu-lampu dipasang terang benderang,
memantulkan bayangan gemetar dari bara yang tak pernah padam di tungku dapur belakang. Bau ayam bakar menggoda hidung siapapun yang lewat, bercampur samar dengan aroma aneh, kemenyan yang baru dibakar. Mila, yang seharian mengurung diri di kamar, akhirnya memantapkan langkahnya. Ia tahu malam ini adalah malam penentuan. Ayam ke-100 sedang dalam proses pemanggangan. Dan jika tidak dihentikan, satu jiwa lagi akan lenyap. Mungkin dia, mungkin warga lain. Ia membawa jerigen kecil berisi minyak tanah, disembunyikan dalam kain goni. Kakinya melangkah perlahan ke dapur belakang melalui jalur samping, menanti saat yang tepat. Di luar, suara orang tertawa dan bercanda menjadi selimut bagi rencana yang ia siapkan. Ketika suara denting sendok dan hiruk-pikuk pengunjung memuncak, Mila menyelinap masuk ke dapur. Tungku itu masih menyala. Bara di dalamnya kali ini berwarna hijau kebiruan, dan udara di sekitarnya terasa lebih tebal, lembab seperti napas makhluk yang sedang menunggu. Mila menahan napas. Lalu ia membuka tutup jerigen dan mulai menyiramkan minyak tanah ke lantai dapur, terutama ke sekitar tungku. Ia sadar, sekali nyala api menyentuh lantai ini, semua akan berubah jadi neraka. Tapi hanya itu caranya. Namun sebelum ia selesai, kau pikir bisa menghentikannya semudah itu? Suara itu berat, serak, dan datang dari kegelapan sudut dapur. Mila menoleh cepat. Di sana, berdiri Bu Lastri. Tapi wajahnya, bukan lagi wajah ibunya yang ramah. Sebagian sisi kirinya seperti terbakar dari dalam, mengelupas, memperlihatkan lapisan daging merah menyala yang berdenyut pelan. Matanya bersinar merah, dan lidahnya lebih panjang dari manusia biasa, menjulur seolah ingin mencicipi rasa ketakutan. Ini semua sudah ditakar, sudah ditulis. Gumam Bu Lastri, kau hanyalah angka dalam penghitungan. Mila, setelah kamu, aku akan mendapatkan hidup abadi. Tak akan ada lagi kemiskinan. Tak akan ada lagi rasa lapar. Mila mundur perlahan, masih memegang jerigen yang tinggal separuh. Kau sudah menyerahkan semuanya, termasuk kemanusiaanmu sendiri. Tutup mulutmu, raung Bu Lastri, dan saat itu, tungku di belakang mulai bergetar. Makhluk dari dalam tungku muncul sekali lagi, namun kali ini, ia tidak merangkak. Ia meloncat keluar bara, tubuhnya makin besar dari sebelumnya, sekitar 2 meter, dengan kepala manusia yang hangus, dan tubuh seperti ayam raksasa yang dilapisi sisik besi. Suaranya lolongan rendah yang menyayat telinga. Cakar makhluk itu menghantam lantai, menciptakan retakan dan semburan uap panas. Ia melirik Mila, dan tersenyum. Tapi sebelum makhluk itu bisa mendekat, dari arah luar, suara Sastro terdengar lantang. Sekarang. Warga yang sudah bersiap, Sastro, Giman, Yanto, dan beberapa lainnya, melemparkan obor dan botol berisi bensin ke dinding warung. Api menyambar secepat angin menyentuh ilalang kering. Dalam hitungan detik, warung itu mulai dilahap api, dimulai dari dinding dapur yang sudah disiram minyak tanah oleh Mila. Suasana berubah kacau. Bu Lastri menjerit. Tidak, Aak. Belum waktunya. Belum sajian ke-100. Tungku mengamuk. Bara memercik liar. Makhluk dari dalam tungku menggelinjang, berteriak dengan suara yang bukan dari dunia ini. Lolongannya membuat genteng bergetar dan kaca-kaca jendela pecah. Bu Lastri berlari ke arah tungku, mencoba menyelamatkan kendi darah terakhir, tapi tungku itu menyambarnya dengan lidah api. Tubuh Bu Lastri terseret masuk ke dalam bara, dan makhluk itu menggigit pundaknya sebelum ia benar-benar tenggelam ke dalam tungku. Ia berteriak panjang. Suaranya berubah menjadi serak, lalu menghilang ditelan api. Tungku meledak sesaat kemudian, menghancurkan separuh dapur. Mila terseret keluar oleh Sastro tepat sebelum atap belakang runtuh. Ia selamat, meski sebagian lengan kirinya terbakar ringan. Tubuhnya gemetar, matanya kosong. Ia menyaksikan warung yang selama ini menjadi tempat tinggalnya berubah menjadi abu, tak ada yang tersisa. Tidak meja, tidak kursi, tidak tungku. Bahkan kendi darah pun hancur berkeping-keping.
dan ayam ke-100 tak pernah sempat tersaji. Keesokan harinya, Mila meninggalkan kampung itu. Ia hanya membawa 1 tas ransel berisi pakaian, 1 buku catatan, dan sepucuk surat pendek untuk Sastro. "Terima kasih karena sudah percaya pada aku, Pak Sastro. Aku akan mencoba hidup baru, jauh dari api, jauh dari kegelapan. Maaf karena aku tak sempat pamit, Mila." Warga kampung berduka, tapi dalam hati mereka ada rasa lega, rasa bebas. Gang tempat warung itu berdiri akhirnya ditutup oleh warga. Mereka membangun pagar bambu tinggi dan menancapkan papan kayu bertuliskan, "Tanah terlarang. Jangan ditempuh. Jangan diulang." Tak ada yang berani membangun di atas bekas warung itu. Bahkan rumput pun enggan tumbuh. Malam Jumat Kliwon, beberapa warga masih bersumpah mencium bau ayam bakar yang samar bercampur dengan kemenyan dan daging terbakar. Dan jika kau berdiri di depan pagar bambu itu saat malam paling sunyi, kadang kau akan mendengar suara ayam berkokok. Tapi, seperti kokok dari mulut manusia.